93,8 Media Suara Radionya Kulon Progo. Selamat pagi, Assalamualaikum. Sedang mendengar Media Suara di mana saja Anda berada. Apalagi Anda adalah warga masyarakat Kulon Progo. Salam sehat dari Lantai 2 Jalan Jogjawates KM 17 Sentul Kulon Progo. Saya Derajati menyapa Anda di sajian acara browsing obrolan siang kerja bareng Media Suara Radionya Kulon Progo dengan Kejaksaan Negeri Kulon Progo. Iya, saya pendengar Media Suara. Ini lain daripada yang lainnya, karena siang hari ini sebelum nanti panjenengan bersama rekan Asri di acara reguler, acara rutin kita Goyang Gayeng 1 jam ke depan, Hendra Jati yang akan ada di ruang dengar, ada di ruang aktivitas Anda bersama 2 narasumber dari Kejaksaan Negeri Kulon Progo. Dan perlu saya sampaikan ke sana gadang, walau kita ada di pandemi corona, PPKM yang oleh pemerintah dilakukan kebijaksanaan kembali. Kalau boleh matur, saya ada diundur lagi begitu. Tapi kedua narasumber dari Kejaksaan Negeri Kulon Progo luar biasa. Saya terjadi menanti kehadiran beliau berdua ini, dan saya juga melihat secara langsung beliau berdua sangat prokes sekali dengan COVID-19 dan 5M oleh kedua narasumber yang saat sekarang ini berada di ruang siar Media Suara tetap melaksanakan prokes COVID-19 dengan kita bertiga berduduk berjarak, karena saat sekarang ini juga Anda bisa lah ya buka di channel YouTube-nya Kejaksaan Negeri Kulon Progo. Silakan Anda pegang handphone, ketik aja di situ Kejaksaan Negeri Kulon Progo, dan Anda nanti akan bertemu dengan kedua narasumber serta saya Derajati. Baik, saya akan mendengar Media Suara. Di siang hari ini acara kita, satu tema yang akan kita angkat sangat menarik sekali, karena kalau saya matur sebelum nanti kedua narasumber saya sapa, pepatah sudah mengatakan anjing menggonggong kafilah berlalu. Nah, itu ada pepatah di situ. Dan mungkin penjenengan semuanya yang ada di lingkungan masyarakat atau Anda berdomisili, dari topik tema kita Anda sangat sekali tahu, dan mungkin panjenengan juga memelihara. Ya, tema kita di siang hari di browsing, Jaksa menyapa perdagangan anjing untuk konsumsi secara ilegal. Menarik sana kadang. Monggo 0811299380. Saya persilahkan untuk panjenengan yang nanti bertanya, menanggapi, dan juga ya ngersake mundur terus apa saja seputar tema topik kita, atau ada tema yang lain, atau ada pertanyaan yang lain, monggo kami persilahkan. Baik, siang hari ini saya segera akan menyapa kedua narasumber saya yang sudah ada di ruang siar Media Suara. Pertama, sudah biasa beliau rawuh, dan bersama saya Derajati ada Pak Yogi Andiawan, Sarjana Hukum Kasih Intelijen. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Yogi. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga untuk pemirsa Media Suara dimanapun berada. Semoga diberikan kesehatan dan tetap menjaga protokol kesehatan. Luar biasa Pak Yogi. Beberapa minggu atau hampir 3 minggu lebih kita tidak bertemu. Pak Yogi semakin gendut. Saya yakin Pak Yogi ini sudah vaksin. Alhamdulillah. Pak, beri dulu dong ini motivasi untuk warga masyarakat yang mungkin belum vaksin atau sedikit ada rasa takut begitu, karena Pak Yogi sudah melakukan dan merasakan divaksin. Seperti apa Pak? Ya, benar. Pertama-tama kami sampaikan salam dari Ibu Kepala Kejaksaan Negeri Kulon Progo yang kebetulan tidak bisa mendampingi kami yang siaran pada hari ini. Oke, pertama-tama juga tadi apa yang sudah dikemukakan oleh Mas Indra Jati, bahwa PPKM di wilayah Kulon Progo diperpanjang dan kita masih di level 4
Kenapa kita masih di level 4 walaupun sebenarnya kalau kita melihat angka penyebaran COVID-19 di Kulon Progo di minggu-minggu ini kita sudah berada di angka di bawah 100, bahkan kemarin sempat di bawah 50. Syukur alhamdulillah bahwa apa yang kita lakukan bersama-sama ini membuahkan hasil. Amin. Namun juga pemerintah masih melihat bahwa kenapa kita masih di level 4. Pemerintah pusat ini? Iya, bahwa yang menentukan level adalah dari pemerintah pusat. Karena masih ada tingginya tingkat aktivitas masyarakat, khususnya di malam hari. Nah, itu juga salah satu indikator kenapa kita masih di level 4. Di sini juga kita sampaikan juga kami dari Kejaksaan Negeri Kulon Progo dalam hal ini juga melakukan pengawasan dalam ketersediaan obat dan oksigen, dan alhamdulillah kita sudah 2 minggu ini untuk obat penanganan COVID maupun dengan oksigen dirasa sudah relatif aman. Alhamdulillah. Hal ini kenapa? Karena pasien yang dirawat di rumah sakit rujukan COVID-19 alhamdulillah menurun dengan drastis dengan tingkat kesungguhan yang cukup tinggi. Ini satu upaya dari pemerintah untuk menekan rantai COVID-19 dan mulai dirasakan. Oke, baik. Ya, yang kedua saya sapa dulu narasumber kita dari Kejaksaan Negeri Kulon Progo. Ada Pak Martin Eko SA, Kasih Pidana Umum. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Martin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Luar biasa. Pak Martin mungkin kadang baru 2 kali ini mendengar suara khasnya beliau. Beliau baru siaran di Mega Suara dan kebetulan beliau berkenan untuk hadir di ruang siar Mega Suara. Seperti apa yang saya pertanyakan dan saya sampaikan dulu, seperti Pak Yogi tadi, seputar COVID-19 apa yang akan dikabarkan oleh Pak Martin, atau berikan motivasi kepada warga masyarakat Pak Martin karena PPKM diperpanjang atau ada pengunduran kembali dari masa ke masa, dari bulan-bulan atau minggu ke minggu begitu. Monggo Pak Martin. Terima kasih kepada seluruh masyarakat di wilayah Kulon Progo, para pendengar Mega Suara terkait masalah COVID yang sudah menyebar di Kulon Progo. Selalu kita harus menjaga prokes, itu yang paling utama. Terus yang kedua, jangan lupa vaksin, karena dengan vaksin itulah kita menurunkan tingkat daripada kematian, juga dari tingkat efek dari COVID itu sendiri. Jadi dengan 2 itu aja, insya Allah nanti COVID ini bisa berlalu seperti itu. Baik, satu harapan dan ini sebagai motivasi awal dari bincang kita siang hari ini, broseng obrolan siang bersama Kejaksaan Negeri Kulon Progo di program Jaksa Menyapa. Topik tema kita menarik, perdagangan anjing untuk konsumsi secara ilegal. Pengantar awal ini agar nanti masyarakat dan juga mendengar Mega Suara bisa mengetahui apa yang akan menjadi perbincangan kita dari topik kita. Kalau derek Pak Yogi atau Pak Martin dulu, monggo. Sebagai pengantar awal, Pak Martin ya. Monggo. Terima kasih. Terkait kasus yang lagi berkembang di Kejaksaan Negeri Kulon Progo atau khususnya di wilayah Kulon Progo, memang terdapat satu perkara yaitu yang terkait masalah hewan, yaitu perdagangan anjing, di mana dari awalnya anjing tersebut dibawa oleh seseorang dan kemudian dilakukan seperti waktu PPKM kemarin kan ada orang Jawa bilang kejahatan itu, sehingga didapat waktu itu ada anjing banyak di dalam mobil yang untuk dikirimkan ke Garut. Sehingga dari hal tersebut dilakukan penelitian, ternyata ada beberapa anjing yang rabies. Kasus tersebut intinya sebenarnya adalah tidak boleh memindahkan hewan dari tempat yang berpenyakit ke tempat yang tidak berpenyakit rabies, seperti itu. Dan Garut itu digolongkan sebagai wilayah merah, zona merah terkait rabies terhadap hewan-hewan, termasuk yang utamanya adalah anjing. Garut itu Jawa Barat ya Pak ya? Iya. Oh iya, luar biasa loh di sana kadang.
Dan ini mudah-mudahan menjadi informasi awal bagi kita semua ya, pendengar Mega Suara. Ya, saya akan bertanya dulu ke Pak Martin atau Pak Yogi. Kenapa toh membawa anjing bisa ditangkap? Dari sisi kacamata hukum seperti apa ini? Jangan-jangan ini orang mau memeriksakan anjing ke dokter hewan sebagai perawatan rutin itu nanti juga bisa ditangkap. Bisa diperjelas ini Pak Martin atau Pak Yogi, monggo. Dapat saya jelaskan, memindahkan hewan dari suatu daerah ke daerah lain dalam jumlah besar, yang mari kita garis bawahi adalah jumlah besar. Dalam jumlah besar, seperti peternakan atau apa, itu memang ada beberapa hal yang memang harus dipatuhi terkait masalah persuratan, dan itu juga kesehatan hewan itu sendiri. Jangan sampai hewan dari tempat yang sakit dipindahkan ke daerah yang hewannya tidak sakit, hingga penularan tersebut ada, sehingga tidak aman bagi daerah-daerah semua di Jawa terkait masalah hewan, khususnya anjing. Namun kalau anjing pribadi yang hanya sistemnya satu, itu kan pasti dirawat dan dijaga. Beda dengan apa yang telah dilakukan penangkapan kemarin, itu memang anjingnya memang anjing yang khusus untuk anjing potong, untuk konsumsi gitu. Betul. Jadi sangat berbahaya apabila anjing-anjing tersebut ada rabies dan itu dikonsumsi oleh manusia, itu yang bisa menyebarkan penyakit kemana-mana. Ya. Dari sisi hukum, Pak, mungkin? Nah, kalau dari sisi hukum terkait membawa anjing itu memang ada persyaratannya dan memang harus dilaksanakan. Yang pertama itu harus ada yang namanya surat-surat. Yang pertama itu adalah surat SKKH, surat keterangan kesehatan hewan. Di mana di dalamnya sudah ada vaksin, ada antibody, hampir sama lah kayak COVID seperti itu sekarang. Jadi surat keterangan itu memang diterbitkan oleh pemerintah pada peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2014 tentang pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan. Di mana itu semua orang yang berkepentingan membawa hewan keluar itu harus ada surat itu. Nah, dalam kejadian kemarin itu memang tidak ada sama sekali surat-surat yang dibawa oleh orang yang mengantarkan tersebut, dan juga kebetulan orang itu juga pedagangnya langsung yang. Pak, itu dibawa pakai truk atau pakai pickup? Pakai pickup. Iya. Kebetulan di Kulon Progo ada operasi gitu, terkait penyekatan PPKM itu. Iya, namanya ini apes, Pak. Iya. Baik, sekarang saya ke Pak Yogi nih. Mungkin bagi para warga masyarakat yang kebetulan juga sebagai peternak ya. Karena namanya hewan itu kan ada yang dipelihara, ada yang dibudidayakan begitu. Dan ini secara ketentuannya apa atau diatur di mana begitu, Pak, seputar perdagangan anjing untuk konsumsi. Untuk konsumsi mungkin ada ya, kalangan masyarakat ya, saya mungkin non muslim begitu ya, itu ada di sana ya. Jadi sebenarnya untuk peternakan ini sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Sebenarnya undang-undang ini tidak hanya mengatur tentang anjing, tetapi juga hewan ternak lainnya seperti sapi ataupun kambing, ataupun sejenisnya. Ada, Pak, babi? Babi mungkin bisa ya. Iya, dan masuk di situ. Apalagi kalau hewan itu akan digunakan untuk konsumsi. Nah, makanya mungkin kalau pemirsa Mega Suara sering melintas mungkin di dekat perbatasan antara mau masuk Jawa Tengah, ada pos pemeriksaan hewan. Nah, disitulah tugas dari pos pemeriksaan hewan itu memastikan hewan yang keluar ataupun masuk di wilayah daerah istimewa Jakarta, khususnya untuk di daerah DIY, itu adalah hewan yang bebas dari penyakit dan layak konsumsi. Itu. Nah, ini juga mungkin sebagai bahan pengetahuan juga buat masyarakat bahwa ketika kita melintas keluar wilayah, tentunya kita harus melengkapi hewan yang kita bawa, hewan ternak yang kita bawa ini dengan surat keterangan kesehatan hewan. Ini sebagai persyaratan? Iya, yang dikeluarkan kalau di tingkat kabupaten itu dikeluarkan oleh Dinas Peternakan. Nah, kalau nanti melintas misalnya bahkan mungkin terbang lewat ekspedisi ataupun itu nanti ada karantina hewan.
di Kementerian Pertanian. Nah itu harus dilengkapi satu, misalnya ada yang bawa burung murai aja, burung murai misalnya mau dibawa terbang atau terbang, itu harus dilengkapi dengan surat keterangan kesehatan hewan. Hal ini apa? Hal ini adalah sebagai pencegahan dari pemerintah agar ketika ada sesuatu wabah, misalnya kita pernah ingat bahwa ada namanya burung seperti apa, itu ketika terjadi epidemi yang terjadi di suatu wilayah itu tidak menyebar ke wilayah yang lain, sehingga penanganannya akan lebih mudah seperti itu. Baik. Terus ini Pak, bagi kalangan peternak yang itu menjadi lahan bisnisnya mungkin ya. Mohon keterangan ini, kalau dari Pak Yogi atau Pak Martin ini, batas daerah kalau ingin mengirim atau membawa itu ada kriterianya enggak? Misalnya Bantul, Kulon Progo, Sleman, itu apakah di situ ada aturannya atau tidak Pak Martin atau Pak Yogi ini? Terkait masalah aturan itu Pak, biasanya aturannya adalah tiap provinsi. Tiap provinsi itu mengeluarkan aturan masing-masing yang berinduk pada keputusan Menteri Pertanian. Biasanya penjabarannya di daerah-daerah. Kalau induknya masih dari keputusan Menteri, yang biasanya ada perbedaan di masing-masing daerah terkait masalah aturan tersebut terkena. Yang menjadi masalah itu apabila melewati daripada provinsi itu sendiri. Itu memang ada pemeriksaan. Tapi kalau masih di lingkungan kayak DIY, nah itu tidak terjadi masalah. Berarti antar provinsi provinsi. Menambahkan juga mungkin biasanya kalau di pasar hewan itu sudah ada pos dari Dinas Peternakan yang di situ dia mengawasi terhadap jual beli hewan. Di mana apabila ditemukan hewan ini sakit atau seperti apa, pasti akan diambil tindakannya. Nah sekarang prosedurnya bagaimana nih Pak Yogi atau Pak Martin ini untuk membawa anjing, misalnya pengiriman sampai di luar kabupaten tadi, di luar provinsi tadi, Kulon Progo menuju Purworejo, tentunya di situ juga beda provinsi. Prosedur apa yang harus dilakukan oleh masyarakat ini Pak Martin? Kalau khususnya anjing, kita akan membicarakan khususnya anjing, itu ada beberapa hal terkait masalah itu, bahwa dari surat keputusan Menteri Perdagangan itu nomor 3600 tahun 2009, Kabupaten Garut, Tasikmalaya, Sukabumi, Cianjur, dan Kota Sukabumi, dan Provinsi Jawa Barat, serta Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, itu merupakan daerah penyakit anjing gila atau rabies yang tidak boleh sama sekali dilakukan pembelian dari sana. Ini seperti itu. Gitu. Jadi daerah-daerah yang sudah diklasifikasikan merah itu tidak bisa lagi untuk memperdagangkan apapun, termasuk apalagi mengirim ke luar daerahnya. Mengirim ke luar daerah itu tidak boleh. Nah, boleh dilakukan apabila daerah itu tidak termasuk dalam kategori daerah zona merah terkena rabies. Contohnya di daerah Jawa Timur yang mana dengan kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Dinas Peternakan, ada surat-suratnya, terus kemudian dia menjual kembali di daerah Jawa Tengah lah atau DIY, itu bisa, karena kan di daerah hijau ketemu dengan daerah hijau, gitu kan, dan ada surat keterangan kesehatan. Tapi kalau dari daerah merah, itu tidak mungkin ada keluar surat apapun ke daerah yang hijau, karena memang tidak diperbolehkan. Dan biasanya sih hewan ternaknya lebih banyak di daerah yang zona merah tersebut. Baik. Saya kadang mendengar Mega Suara, radionya Kulon Progo, browsing obrolan siang sebelum nanti acara Goyang Gayang bersama rekan Asri. Kita di sajian Jaksa Menyapa kerjasama Mega Suara, radionya Kulon Progo dengan Kejaksaan Negeri Kulon Progo. Kedua narasumber di siang hari ini ada Pak Yogi, ada Pak Martin, akan memperjelas banyak hal dari tema kita, perdagangan anjing untuk konsumsi secara ilegal. Dan ini bisa menjadi satu kajian, informasi atau pemahaman baru bagi kita bersama. Ternyata ada aturan-aturan yang harus dilakukan oleh masyarakat yang menekuni atau kebetulan panjenengan mempunyai satu usaha di bidang peternakan hewan. Baik, sebelum nanti kita tunggu atau kita nantikan telepon dari Sanak Gadang dan juga dari pendengar Mega Suara atau Anda yang ngerasa menurut Perso, kita
rehat sebentar setelah satu lagu. Nanti kita balik lagi di sajian acara Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Kulon Progo. Saat kita mendengar Mega Suara radionya Kulon Progo, masih ada saya Indra Jati bersama kedua narasumber dari Kejaksaan Negeri Kulon Progo, Pak Martin Iko, Sarjana Hukum Kasih Pidana Umum, dan juga Pak Yogi Andiawan, Sarjana Hukum Kasih Intelijen. Browsing obrolan siang kerja bareng Mega Suara radionya Kulon Progo dengan Kejaksaan Negeri Kulon Progo di program acara Jaksa Menyapa. Iya, sedangkan tema kita di browsing siang hari ini untuk panjenengan semuanya ketahui yang baru bersama, terima kasih sekali, perdagangan anjing untuk konsumsi secara ilegal. Mungkin di tempat panjenengan ada yang kagungan atau tetangga panjenengan mungkin juga berternak begitu. Ya, monggo. Kami menunggu atensi partisipasi dari panjenengan untuk bertanya. Kami siapkan di line telepon 6472042 atau di 0811299380. Silakan, nanti saya terjadi akan membuka dan membacakan kalau di WA maupun SMS. Kedua narasumber dari Kejaksaan Negeri Kulon Progo akan menanggapi. Baik, sambil kita menanti, kembali akan saya pertanyakan. Pokoknya siang hari ini saya banyak bertanya agar paling tidak saya mewakili dari pendengar Mega Suara di tema kita, perdagangan anjing untuk konsumsi secara ilegal. Pak Yogi atau Pak Martin, Kelondir, penjenengan yang memberikan jawaban atau menanggapi, semoga ini menjadi kabar baik untuk pendengar. Yang berwenang, Pak, kalau tadi kita sudah bicarakan seputar prosedur, lah sekarang yang berwenang untuk mengeluarkan persyaratan apabila akan mengirim hewan anjing ke luar daerah, yang di luar kabupaten atau di luar antar provinsi tadi. Mungkin Pak Yogi atau Pak Martin. Iya, matur nuwun. Terkait regulasi siapa yang berwenang mengeluarkan, bahwa untuk tingkat kabupaten, untuk kabupaten untuk antar provinsi itu dikeluarkan oleh Dinas Peternakan. Tapi tidak menutup kemungkinan dengan era globalisasi sekarang ini bahwa importir hewan pun ada ini. Dari luar negeri dibalik sekarang ke sini, misal contohnya anjing, ada yang varietas Siberian Husky, atau mungkin Doberman atau seperti apa. Untuk itu dikeluarkan dari Kementerian Pertanian, dalam hal ini adalah Dirjen Kekarantinaan Hewan. Seperti itu. Jadi ada bedanya ya antara dikonsumsi sama diternak dalam hal ini untuk pemeliharaan, kesenangan atau kelangenan. Hampir sama, semua. Jadi intinya gini, setiap orang yang memasukkan, mengangkut dari melintas dari suatu wilayah satu ke wilayah yang lainnya, bahwa hewan itu sudah dilengkapi dengan surat keterangan kesehatan hewan. Nah, kapasitas yang mengeluarkannya aja yang berbeda. Misalkan untuk kabupaten, kalau sampai izin sampai ke kementerian kan juga terlalu jauh, tidak efektif. Tetapi juga kalau untuk tingkat yang mungkin untuk sampai internasional, antara perpindahan dari negara satu ke negara yang lain, otomatis itu dikeluarkan dari kementerian. Seperti itu. Jadi ada tingkatan-tingkatan begitu. Apalagi kalau dia memasukkan impor, otomatis ada biaya impornya. Itu nanti di Dijen Bea Cukai, Kementerian Keuangan, otomatis yang terkait di situ. Pak, saya akan bacakan dulu. Ini ada pertanyaan dari pendengar melalui 0811299380. Saya sapa Mbak Sri yang ada di Lor Pogo. Selamat siang. Sugeng Angel, maaf ini saya mau tanya, kalau ada yang memelihara anjing atau babi, banyak beternak, maksudnya tetapi baunya mengganggu lingkungan. Terus bagaimana hukumnya? Dan jalur pelaporannya bagaimana dan harus sampai mana? Wah, ini bisa diterima Pak Yogi? Oke. Walaupun agak melenceng sedikit tapi tidak apa. Jadi seperti ini, terkait untuk
izin orang mendirikan peternakan, itu tentunya ada izin dari kabupaten. Seperti apa, ada rekomendasi dari dinas peternakan terkait nanti bagaimana pengelolaan limbahnya. Itu juga harus ada survei dari kabupaten. Nah, Bu Sri nih, Bu Sri yang ada di Lor Pogo. Bu Sri bisa mengajukan keberatan, mungkin bisa mengajukan keberatan ke dinas peternakan, bisa menanyakan apakah yang bersangkutan yang memiliki peternakan itu sudah memiliki izin atau belum. Karena nanti bisa dilihat pembuangan limbahnya itu kemana, kan biasanya dibuang ke sungai itu tidak boleh juga. Nanti ada dinas lingkungan hidup di situ yang berperan di situ, ada aturannya di situ. Nah, ini juga kita sampaikan juga kepada masyarakat mengenai apa yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kulon Progo, di mana keberhasilan dari pengungkapan perkara ini, perdagangan anjing ilegal ini melakukan koordinasi yang baik dengan teman-teman dari penyidik Polres Kulon Progo. Jadi seperti ini, saat ini belum ada undang-undang yang menaungi terkait boleh atau tidaknya anjing ini dijadikan sebagai daging konsumsi. Karena ada di beberapa daerah, mungkin karena adanya adat di sana, adat kebiasaan di sana diperlukan seperti di Sulawesi Utara mungkin diperbolehkan. Nah, di DIY sendiri saya rasa belum ada yang perda yang melarang seperti itu. Apakah diperbolehkan seekor anjing ini untuk menjadi konsumsi? Nah, ini menjadi debatable karena teman-teman dari LSM, dari pemerhati hewan sudah melayangkan protes terus. Jangan dong anjing jadikan hewan konsumsi. Nah, tapi di beberapa daerah ini menjadi sebuah adat kebiasaan yang lumrah di masyarakatnya. Nah, di sini terobosan yang dilakukan oleh teman-teman Polres dan tim jaksa penuntut umum, kolaborasi yang bagus untuk pengungkapan perkara ini, bahwa kita ambilkan dari ilegalnya pengangkutannya dia masuk ke wilayah kita, kita ambil celahnya. Itu seperti itu. Pak, ini ada yang ada yang bertanya lagi, menguatkan tadi Bu Sri yang ada di Lor Pogo, sekarang Bu Mia yang ada di Sentolo. Kurang lebih seperti ini juga. Ada tetangganya yang ternak babi, baunya sangat menyengat, tapi warga masih ngemong, dalam bahasa Jawanya ngemong. Padahal kita sendiri merasa tersiksa dengan baunya. Langkah apa yang harus dilakukan? Ya, hampir sama tadi. Monggo bisa berkoordinasi dengan dinas peternakan Kabupaten Kulon Progo. Bisa dicek di sana apakah ada izinnya. Ada izinnya gitu ya. Nah, kalau tidak ada izinnya, mungkin nanti dinas lingkungan hidup juga turun. Pembuangan limbahnya seperti apa nanti bisa ditutup oleh teman-teman kita di Satpol PP. Jadi seperti itu ya, Bu Mia yang ada di Sentolo serta Mbak Sri yang ada di Pogo. Mudah-mudahan Anda sudah bisa menerima tanggapan dari Pak Yogi, narasumber dari Kejaksaan Negeri Kulon Progo. Balik lagi sekarang kita ke tema, masih ada waktu banyak sekali. 0811 299380. Monggo bagi penjenengan yang tersaki untuk mundur berso atau menanggapi dari tema kita, perdagangan anjing untuk konsumsi secara ilegal. Pak Yogi atau Pak Martin, kembali saya akan pertanyakan ke panjenengan. Kalau tadi prosedur sudah, terus aparat yang berwenang mengeluarkan persyaratan juga sudah panjenengan sampaikan. Siapa ini yang berwenang untuk mendapatkan persyaratan yang tadi sudah panjenengan sampaikan? Terus hewan apa saja yang bisa dimintakan persyaratannya? Pak Yogi atau Pak Martin? Oke. Kalau untuk siapa yang bisa mengajukan persyaratan, setiap warga negara yang mengajukan persyaratan yang jelas dia memenuhi syarat-syarat administrasi dari keluarnya persyaratan itu pasti diperbolehkan. Contohnya mungkin misalnya anjing peliharaan, misalnya mau dikirim kemana, misal jual beli atau apapun bisa dikirim. Tentunya pasti juga ada parameter yang diberlakukan oleh dinas peternakan dalam hal ini. Misalnya apakah yang anjing ini sudah pernah disuntik vaksin rabies, anti rabies atau seperti apa. Nah itu ada nanti, apalagi kalau anjing-anjing ras ya, itu dia punya sertifikat sudah diimunisasi apa aja lah, kayak anak bayi kan. Nah itu setiap warga negara boleh. Nah, hewan apa ini yang bisa dimintakan izin? Jadi tidak hanya sebatas hewan darat, bahwa binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air ataupun udara
baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya itu diajarkan izin. Harus izin. Nah, kita juga bisa melihat di situ ada filter dari kekarantinaan hewan, apakah hewan ini dilindungi atau tidak. Kalau hewan ini dilindungi, otomatis tanpa rekomendasi dari BKSDA, hewan ini tidak bisa dikirim. Oke, Seperti itu. menarik sekali. Pak, ini sama-sama hewan. Sapi misalnya, apakah itu juga sama prosedur yang, Sama. harus dilakukan oleh Sama. masyarakat? Sama ya? Seharusnya sama. Baik. Terus Pak Yogi atau Pak Martin, namanya pengawasan, apalagi panjenengan ada di kacamata hukum, penegakan hukum begitu. Banyak pos-pos yang ada di wilayah kita, terutama di Kulon Progo. Kebetulan pos-pos itu kadang-kala ada di bau-bau jalan penghubung antar kabupaten atau antar provinsi. Warga masyarakat harus bertindak seperti apa itu dengan adanya pos-pos yang ini kebetulan milik OPD ya, OPD yang menaungi di dalam hal ini mungkin peternakan begitu ya. Apa yang akan harus dilakukan oleh masyarakat? Sepengetahuan kami saat ini yang dilakukan dinas peternakan adalah dinas tersebut atau OPD tersebut itu sudah mendirikan kayak pos ya, perwakilan mungkin di pasar-pasar hewan. Untuk kita di pasar hewan kita itu ada pos di situ, ataupun kalau masyarakat Kulon Progo ini main ke Pasti, pasar hewan di Jogja itu ada di sisi selatan, pos pemeriksaan kesehatan hewan. Di situ petugas di situ melakukan pendataan hewan yang masuk ataupun yang keluar, ataupun ketika melakukan penambangan visual ketika ada hewan yang terindikasi sakit, itu pasti akan diuji kesehatannya. Gitu. Nah, apakah misalnya ada flu burung di situ atau seperti apa? Nah, kami menghimbau untuk kesadaran masyarakat, walaupun saat ini termasuk penegakan aturan di satwa ini masih dominan, masih kurang, tapi kami harapkan kesadaran untuk masyarakat, khususnya para penghobi sini, misalnya burung hijau mani atau seperti apa ini, ketika mengirimkan burung di luar wilayah, hendaknya burung ataupun hewan yang akan dikirim itu dicek kesehatannya dulu hingga mendapatkan surat keterangan kesehatan hewannya tersebut. Ini untuk melindungi apa? Untuk melindungi si penerima juga. Ketika si burung itu sehat, otomatis si penerima itu juga sehat dan tidak membawa wabah dari pengirim asal. Jadi ini langkah-langkah preventif untuk kita bersama, agar masyarakat tidak terkena dampak apabila si hewan terkena penyakit gitu. Ya, Pak Martin, dari penegakan secara hukum tersangka, kira-kira itu akan dijerat berdasarkan hukum apa gitu apabila ada warga masyarakat, apalagi kemarin sudah ditemukan di saat panjenengan operasi penyekatan tadi, biar ini warga juga mengetahui efek apabila melanggar atau sengaja mengirim, dan ya mohon maaf curi-curi waktu bagi petugas yang mungkin bisa diterobos cara itu. Saya yakin secara faktor ekonomi pun keuntungannya akan lebih banyak. Apa? Monggo Pak Martin. Seperti yang sudah diterangkan tadi terkait masalah kasus atau dalam perkara ini, itu terkena dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2015 tentang peternakan dan kesehatan hewan, yaitu terkait dalam pasal 42 ayat 5. Kalau dalam pidananya di pasal 89 ayat 1 Jadi intinya dari pasal tersebut, setiap orang melakukan pemasukan dan atau pengeluaran hewan, produk hewan dan atau media pembawa penyakit wajib mematuhi persyaratan teknis kesehatan. Gitu ya. Jadi intinya adalah memindahkan hewan baik masuk maupun keluar tanpa didukung dengan syarat-syarat, maka bisa kena dalam pasal ini. Dan ini mempunyai dampak pidana, yaitu pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 5 tahun, serta denda paling sedikit 150 juta dan paling banyak 1,5 M. Begitu kadang pendengar Mega Suara. Jadi bagi panjenengan yang kebetulan memberdayakan usaha begitu, sekali lagi jangan bermain-main dengan hukum, karena ternyata ada jeratan hukum, ada efek apabila kita semua itu tidak mentaati undang-undang yang ada. Ya, Pak Yogi, sekarang untuk warga masyarakat yang kebetulan mengetahui
langkah apa untuk menginformasikan kepada aparat? Caranya bagaimana ini? Monggo. Adakah perlindungan dari aparat sendiri kalau ada warga yang memberikan kabar atau melaporkan begitu? Tentunya setiap warga masyarakat yang melaporkan adanya dugaan pelanggaran ataupun dugaan adanya suatu tindak pidana, setiap aparat penegak hukum menerima laporan wajib menyembunyikan identitasnya atau merahasiakan identitasnya dan menjamin kerahasiaan dan keselamatannya. Jadi ada perlindungan ya? Pasti. Nah, jadi biar masyarakat tidak ragu-ragu. Tentunya di lingkungan Sanak Kadang sekarang juga ada Pak Babinsa atau Babin Kaptipmas. Nah, bisa disampaikan melalui Pak Babinsa atau Babin Kaptipmas. Seperti apa keluarnya, seperti tadi juga yang masalah adanya peternakan babi di tengah pemukiman, bisa disampaikan dulu. Seperti itu. Masih ada penyelesaian yang non formal dulu. Apabila tetap itu berjalan, silakan melapor ke instansi terkait. Di peternakan pun di sana ada PPNS, penyidik pegawai negeri sipil di dinas peternakan yang untuk melakukan penyidikan ini. Saya rasa ada. Ataupun juga nanti bisa berkoordinasi dengan kami dari Kejaksaan Negeri Kulon Progo. Terkait ini nanti kami infokan, kami sambungkan infokan ke dinas terkait. Itu ya kadang-kadang ya. Banyak hal di Broseng obrolan siang, bincang-bincang kita bersama kedua narasumber dari Kejaksaan Negeri Kulon Progo, Pak Yogi dan Pak Martin. Semoga menjadi satu informasi yang baru bagi panjenengan. Karena waktu Pak Yogi dan Pak Martin, closing statement ini, apa yang menjadi harapan dari Pak Yogi dulu dari tema kita, perdagangan anjing untuk konsumsi secara ilegal? Ini apa? Harapan kami adanya sebuah kesadaran dari masyarakat tentang pentingnya memeriksakan kesehatan hewan, baik itu hewan peliharaannya ataupun hewan peternakannya. Ini sangat penting. Kenapa? Di era pandemi COVID-19 ini, apabila para Sanak Kadang mendengar berita bahwa kemarin juga di Ragunan, kebun binatang Ragunan Jakarta, 2 ekor harimau Sumatera terkena COVID-19. Nah, tidak menutup kemungkinan juga hewan-hewan ini membawa penyakit asal dari hewannya. Nah, untuk menjaga proteksi kesehatan kita ataupun lingkungan kita, seyogyanya juga para Sanak Kadang mulai memperhatikan kesehatan hewannya, baik hewan peliharaan pun ataupun ternaknya. Pak Martin, kami nyuwun ini, apa yang akan menjadi harapan panjenengan? Dari menjalankan dari awal, kiranya nanti dari masyarakat apabila merasa usaha ataupun terhadap tetangganya, terhadap peternakan tadi sudah disampaikan oleh Pak Yogi, bisa melaporkan dan menjaga kesehatan hewan, karena memang dari kesehatan hewan itu sendiri ada aturan-aturan dan jarak-jarak di pemukiman warga yang memang ada aturannya tersendiri. Jadi kalau memang sudah masyarakat yang memulai peternakan atau gimana, uruslah di izinnya itu, supaya nanti bisa membedakan mana peternak, mana bukan peternak, sehingga gampang untuk mengatasi berbagai macam kesulitan ataupun penyakit yang nanti akan timbul di terkait dengan hewan. Terima kasih Pak Martin dan Pak Yogi, narasumber dari Kejaksaan Negeri Kulon Progo, sudah hadir di studio Mega Suara radionya Kulon Progo di acara Broseng obrolan siang, kerja bareng Mega Suara radionya Kulon Progo dengan Kejaksaan Negeri Kulon Progo. 1 bulan sekali pasti kita akan bertemu dengan beliau-beliau yang ngasto dan bekerja di sisi hukum yang ada di Pemkab Kabupaten Kulon Progo, dalam hal ini Kejaksaan Negeri Kulon Progo. Semoga browsing kita, obrolan siang kita bermanfaat. Dan amin. Saya Derajati mohon pamit dulu dari ruang dengar Anda semuanya bersama kedua narasumber. Selanjutnya setelah ini ada rekan Asri di acara Goyang Gayeng seperti biasa. Selamat beraktivitas, sukses, salam sehat untuk kita bersama, dan selalu tetap gunakan dan tepati prokes protokol kesehatan COVID-19. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.